sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati al-ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam daurah tafaqquh fiddin, daurah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh salafus salih di dalam kitab-kitabnya. Utamanya kita mengambil intisari dari dua kitab, yaitu Safinatul Najah dan juga Khamsumiyati Sunnah min Sunanis Shalah. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat salat sampai kepada dukhulul waqti, adalah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu, syarat dari sahnya salat adalah al-ilmu bi fardiyatiha, adalah tahu bahwa salat itu wajib. Tahu bahwa salat yang dikerjakan itu wajib. Jadi kalau salat zuhur, tahu bahwa salat zuhurnya itu wajib, bukan hanya ikutan. Terus yang selanjutnya adalah Allah ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, dan harus tidak meyakini satu fardan min furudiha, dari kefarduannya salat, sunnatan terhadap perkara sunnah. Jadi orang kalau mau sah salatnya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, soalnya ada sponsor. Jadi orang kalau mau salatnya sah, maka harus tidak meyakini satu fardu pun. Jadi dari 17 rukun salat, nggak ada satu yang dia yakini bahwa itu adalah sunnah. Contoh, mengatakan bahwa Al-Fatihah itu tidak wajib tapi sunnah, maka salatnya enggak sah. Mengatakan bahwa takbiratul ihram itu enggak wajib, berarti salatnya tidak sah. Mengatakan bahwa niat bukan termasuk dari rukun salat, menurut mazhab Syafi'i, maka salatnya tidak sah. Karena apa? Karena meyakini satu kefarduan dari fardu-fardunya salat itu menjadi perkara yang sunnah. Jadi kalau dia melakukan perkara yang sunnah, perkara yang wajib tidak terlaksana. Karena tidak terlaksana, maka tidak gugur kewajibannya. Kalau tidak gugur kewajibannya, berarti salatnya tidak sah. Makanya kita harus tahu bedanya yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib di dalam salat. Yang terakhir adalah wajibinabul mubtilati, dan menjauhi yang batal, yang membatalkan terhadap salat. Nanti kita di akhir daurah ini kita akan belajar tentang apa saja yang membatalkan salat. Sekarang kita kepada inti dari daurah ini, yaitu bagaimana dan apa saja rukun-rukun salat plus syarat-syaratnya dan juga sunnah-sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Safinatul Najah, faslun, sedangkan ini fasal arkanus salati 17, sedangkan rukunnya salat itu ada 17. Kalau di Madura itu ada lalaran arkanus salati 17 utawi biro-biro rukun salat iku 17. Tining lamana bajan paling gak 14 dan lain sebagainya. Nah, jadi di Madura itu dilalar ya, arkanus salati 17 utawi biro-biro rukun salat iku 14. Apalah, saya juga ngapal, soalnya saya dulu nakal. Yang lain ngaji di musholah, saya nggak ngaji, saya main aja, jadi nggak hafal, tapi ngerti. Arkanus salati, sedangkan rukunnya salat 17 ada 17. Kalau orang yang banyak baca, bagi santri yang banyak baca, akan ketemu banyak perbedaan tentang rukun-rukun salat.
jumlah rukun sholat di dalam kitab yang mereka baca. Di dalam kitab yang mereka baca. Jadi jangan heran, kok kalau saya baca Fathul Qarib, kalau saya baca Fathul Qarib, di situ rukun sholat ada 18. Kalau saya baca Umdatus Salik, rukun sholat itu ada 13. Yang mana yang benar? Sama-sama benar. Cuma cara penghitungannya yang beda. Cara penghitungannya kan beda. Kalau di dalam Umdatus Salik, di situ atau ada beberapa kitab mazhab Syafi'i yang mengatakan rukun sholat itu ada 13 dengan menghitung tumak nina cuma satu rukun. Tumak nina yang ada beberapa ada 4 itu dihitung satu oleh ulama yang menghitung bahwa rukun sholat itu ada 13. Kalau di dalam Fathul Qarib ada 18 itu dengan menambah yaitu rukun niat keluar dari sholat. Tapi itu adalah termasuk dari pendapat yang tidak sahih, yang tidak muktamad di dalam itu dihitung rukun yang berbeda. Jadi jumlahnya kan beda. Jadi ini yang mana yang benar, yang mana yang salah, sama-sama benar. Cuma cara penghitungannya. Terus al-awwalu, sedangkan yang pertama an-niyatu adalah niat. Jadi rukun yang pertama di dalam sholat adalah niat. Terus apa yang disebut dengan niat? Sallu ala Nabi Muhammad. Puji terus. Apa yang disebut dengan niat? Bahwa yang disebut dengan niat adalah ingatnya hati terhadap sesuatu yang akan dikerjakan berbarengan dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi yang disebut dengan niat adalah ingatnya hati atau niatnya hati, bertujuannya hati, ingatnya hati berbarengan dengan awal pekerjaan, berbarengan dengan ibadah itu sendiri. Jadi contoh, ketika kita niat sholat, ketika kita Allahu Akbar, kita ingat, hati ingat bahwa kita mau sholat, hati kita mau sholat, di situ disebut dengan niat, berbarengan dengan awal ibadah itu sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Anna al-awwal min al-arkan as-salatiyah fa fi'luha bil qalbi fala yaqta'u biha ma nafratul qalbi wa la yadurru anhu bi hudahi ma bihi wa la fadlan wa taqabi tidak bisa. Oke. Terus tidak cukup cuma melafalkan niat sebelum sholat, itu hukumnya sunnah. Bukan itu yang disebut dengan niat. Tadi itu adalah melafalkan niat, karena tempatnya niat itu di dalam hati, bukan mulut. Jadi seandainya mau sholat zuhur, hati yakin, hati benar, di sini usolli fardhu zuhri, saya mau sholat zuhur, tapi mulut ucapin usolli fardhu asri, maka sholatnya tetap sah. Kalau
tapi hatinya mau sholat asar, maka enggak Kalau saya sering sholat sunnah, karena kalau malam biasanya sholat hajat, jadi ini terawih pertama dan kedua kemarin, saya keseringan usulli sunnatul hajati, bukan usulli sunnatul tarawih. Karena kebiasaan kalau udah malam sholat hajat, bukan sholat tarawih. Tapi hati saya sholat tarawih, ya udah Allahu Akbar aja, nggak saya ulang. Karena tetap sah. Jadi hati. Terus niat itu sallallahu alaihi Muhammad. Ini hilang kalau kitab syarah kayak ini. Oke, niat itu kalau niatnya kalau mau sholat fardu, kalau mau niat sholat fardu, niatnya sholat fardu itu harus ingat terhadap 3 hal. Kalau mau sholat fardu maka harus ingat 3 hal, harus niat 3 hal. Yang pertama adalah qasdul fi'li, niat melakukan perkara sesuatu, artinya pakai usalli, saya mau sholat. Jadi menyebutkan pekerjaannya, qasdul fi'li, bertujuan niat terhadap pekerjaannya. Jadi usalli, saya mau sholat. Wa ta'yini, dan menentukan. Lalu setelah pakai usalli maka menentukan itu salatnya, salat zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh, ditentukan. Terus yang ketiga adalah kewajibannya. Yang ketiga adalah kewajibannya, menyebut fardiyatu dan kewajibannya. Jadi niat kalau mau sholat fardu cukup, kalau seandainya contoh mau sholat zuhur maka cukup mengucapkan usalli fardal zuhri, cukup ingat di dalam hati usalli fardal zuhri. Lalu kalau seperti usalli fardal zuhri arba'a raka'atin, menyebut rakaatnya, ada mustaqbilal kiblati, menyebut bahwa dia menghadap kiblat, adaan, menyebut qada atau ada, terus menyebut lillahi ta'ala, itu sunnah. Jadi kalau mau sholat wajib, yang wajib diingat, yang wajib berbarengan dengan takbir, di dalam hati ingat berbarengan dengan takbir adalah kalau sholat zuhur usalli fardhan zuhri, kalau asar usalli fardhan asri. Cuma tiga. Jadi qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyah. Jadi cukup cuma usalli fardhu zuhri, biar nggak panjang. Ada orang takbir karena di dalam hatinya mau dia baca usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, takbirnya panjang. Jadi atau motor. Jadi enggak cukup usalli fardhu zuhri kalau sholatnya sholat wajib. Wa in kana nafilatan muakkadatan, kalau ada sholat itu adalah sholat sunnah yang ada waktunya, sholat sunnah yang ada waktunya, karena ada sholat sunnah nggak ada waktunya. Sholat sunnah yang ada waktunya contohnya duha. Sholat duha waktunya cuma dari dari terbitnya matahari seukuran tombak sampai zawalus sabas, sampai waktu duhur.
Terus di sini dicontohkan rawatibati seperti sholat rawatib. Jadi qobliyah subuh bukan dilakukan setelah sholat subuh, atau ba'diyah subuh dilakukan sebelum sholat subuh, dibalik. Maka itu bukan itu karena muakkad, karena terwaktu, maka harus dilakukan pada waktunya. Sholat sholat tahajud ini yang banyak salah. Yang harus dijelaskan, sholat tahajud adalah sholat sunnah. Satu, sholat tahajud adalah sholat sunnah. Di Fathul Alam ya, tunggu dulu, saya belum selesai. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya, dan setelah tidur. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya dan setelah bangun tidur. Kalau cuma kita mengatakan sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya, maka nggak bisa. Contoh, habis sholat isya dia sholat sunnah, maka tidak disebut dengan tahajud. Atau dia kalau cuma bilang sholat sunnah setelah bangun tidur, jam 9 tidur, jam 2 bangun sholat isya, habis sholat isya sholat sunnah, itu nggak disebut dengan tahajud. Jadi yang disebut dengan sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan dia bangun tidur, dan sebelum tidur dia sholat isya, itu baru tahajud. Wa kullu sholatis sunnah, dan semua sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur itu, mau dia sholat sunnah mutlak, mau dia sholat sunnah hajat, mau dia sholat sunnah witir, itu semuanya disebut dengan sholat tahajud. Jadi semuanya disebut dengan sholat tahajud. Nah, kebanyakan mengkhususkan sholat tahajud dengan niat usolli sunatan tahajudi. Lalu setelah itu sholat usolli sunatan witri. Nah, sebenarnya sunnah witir yang dilakukan setelah bangun tidur dan sebelum tidur dia sholat isya, itu sudah dikatakan tahajud menurut Fathul Alam. Kalau itu hukum baru, hukum baru. Saya baca kitab-kitabnya udah kuno. Fathul Alam di syarhi ahadits Sayyidil Anam, atau di syarhi syariati, pokoknya Fathul Alam lah. Ada satu kitab namanya Fathul Alam yang katanya kitab syarah, tapi matanya nggak ketemu sampai sekarang. Jadi saya baca Fathul Alam, katanya kitab syarah, tapi matanya nggak ketemu. Katanya kitab syarah, tapi matanya nggak ada. Itu kitab Fathul Alam. Saya dulu baca di pondok dan saya catat. Kenapa saya ingat? Karena saya catat. Makanya kalau ada sesuatu yang baru diketahui, catat. Saya dulu ketika ada hal yang baru saya catat. Ketika ada hal yang baru saya catat. Makanya saya ingat di Fathul Alam di mana dan sebagainya. Satu ada tadi. Kalau sunnah ada, yang sunnah ada waktunya, maka harus qasdul fi'li wa ta'yini. Jadi kalau sholat sunnah yang ada waktunya menyebutkan usolli, lalu menyebutkan apa yang mau dia lakukan. Kalau duha berarti usolli duha. Menyebutkan sunnah, usolli sunatan duha, menyebutkan sunnah itu enggak wajib. Menyebutkan kata sunnah di situ, itu hukumnya sunnah. Jadi usolli duha, saya niat saya sholat duha, selesai. Usolli ba'diyatal maghrib, saya niat sholat ba'diyatal maghrib, sholat ba'diyat maghrib, cukup. Kalau itu rawatib atau yang punya sebab, sholat yang punya sebab, contohnya adalah sholat sunnah tahiyatal masjid. Wa in kana nafilatan mutlaqan, kalau sholatnya sholat sunnah yang mutlak,
maka cukup usalli. Usalli selesai. Allahu Akbar. Al-fi'lu usalli wa ta'yinu dhuhran aw asran wal fardiyatu fardan. Jadi usalli fardhan dhuhri atau usalli dhuhran fardan. Itu di niat. Jadi rukun yang pertama adalah ingatnya hati terhadap apa yang mau dilakukan pada saat berbarengan dengan pekerjaannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan niat ini harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau di dalam sholat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengan dari mana? Harus dari Allah. Udah A di sini usalli. Ya, ulama yang asal yang kebanyakan harus bareng memang antara A dengan niatnya, dengan usallinya. Mulut mengucapkan Allah, di sini mengucapkan usalli, berbarengan. Ya nggak bisa dicontohkan karena hati saya nggak bisa dikeluarkan suaranya ini. Jadi mulut. Tapi kalau Imam Al-Ghazali nggak salah di dalam Ihya Ulumuddin atau di kitab Bidayatul Hidayah kalau nggak salah, nggak di Ihya. Tapi ingat saya itu di Ihya bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cukup yang penting bareng dengan takbir. Baik ketika Allahu baru di sini usalli, yang penting akhir dari niat itu di akbar. Bukan pada saat sudah sampai di sini baru niat usalli. Jadi yang penting ada niat itu ada di dalam takbir. Niat itu ada di dalam takbir. Itu untuk orang awam karena banyak orang waswas di situ. Harus bareng, harus apa jadi waswas. Jadi saya Allah. Aduh. Greget banget. Jadi ada cerita imam, ada imam, ada kiai, dia mau ngimamin sholat. Beliau was-wasnya minta ampun. Jadi ketika mau ngimamin, Allahu Akbar, Allah, ya Allahu Akbar. Udah lama. Ada jamaah yang gergetan, komplain. Wah, takbir aja namanya saya aja. Kalau saya takbir satu kali sah. Ini takbir dari tadi berapa kali nggak sah. Kalau saya satu kali sah. Majulah dia yang bilang seperti itu. Udah nyampe ke depan, Allahu Akbar. Bener kan? Sah itu kan juga. Ngomong. Ketawa. Jadi niat harus berbarengan dengan takbir. Jadi sallu ala Nabi. Nah di situ niat. Nah sekarang sebelum kepada niat maka ada di dalam kitab Khamsun Yati Sunnah. Di dalam kita masuk kepada Khamsun Yati Sunnah. Kita setiap rukun di dalam sholat yang 17 kita akan bahas syarat kewajibannya plus juga sunnahnya. Kita akan masuk kepada Khamsun Yati Sunnah min sunanis sholat. Bisa dibuka di kitabnya di halaman langsung saja di halaman 6. Karena dari halaman 3 sampai halaman 4 itu adalah manakibnya atau biografi singkatnya pengarang Khamsun Yati Sunnah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi perkara-perkara sunnah yang
yang dilakukan yang pertama kali yang akan kita bahas adalah perkara-perkara sunnah yang akan dilakukan sebelum sholat. Jadi sunnah apa saja yang sunnah dilakukan sebelum sholat? Ini sebenarnya saya sudah terjemahkan 500 kesunahan dalam sholat versi mazhab Syafi'i. Tapi biar kalian ngaji dulu yang benar, baru akan dapat yang terjemahan. Jadi sunnah sholat, sunanus sholati, sedangkan ini adalah sunnah sholat. Jadi babnya adalah sunnah sholat. Lis sholati sunanun katsiratun nadhkuru minha 500 sunnah faqat. Jadi sholat itu punya beberapa sunnah, tapi kami akan menyebutkan 500 sunnah saja, kata beliau. Lis-salati sunanun katsiratun nadhkuru minha 500 sunnah faqat. Jadi di dalam sholat itu banyak banget sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata pengarang, kata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidarus, atau lebih dikenal dengan Habib Sa'ad, beliau mengatakan saya akan menyebutkan 500 saja. 500 tadi beliau pakai saja. Jadi berarti masih banyak sunnah-sunnah yang enggak kesebut. Makanya guru saya Al-Habib Hasan Al-Kaf di dalam kitabnya Taqriratus Sadidah menyebutkan bahwa sunnah sholat, kata ulama, ada yang menyebutkan ada 1000 sunnah di dalam sholat. Ada 1000 sunnah. Tapi kalau yang disebutkan di dalam satu kitab, ada yang menulis itu 600 sunnah sholat, yaitu Sayyid Habib bin Abdullah Al-Husaini Al-A'raji menyebutkan ada 600 sunnah sholat. Jadi ada 600 sunnah sholat. Tapi yang paling dianjurkan dan yang paling harus dilakukan, yang paling banyak dilakukan itu 500 sunnah sholat. Nah, sebelum kepada niat, maka sunnah sebelum masuk sholat apa saja? Yang pertama adalah al-adanu. Yang pertama adalah adzan. Wahia al-adanu, yang pertama adalah adzan. Jadi adzan itu sunnah dilakukan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat ada. Nah, kebanyakan mengira cuma azan itu di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat. Ada acara gede yang di masjid-masjid yang lain azan, terus di sini lagi menyiapkan acara. Habis itu jam 2 adanya zuhur, jam 2 baru mau sholat. Apakah tetap sunnah azan? Tetap sunnah azan. Ya, tapi jangan pakai loudspeaker yang gede. Udahlah azan untuk sendiri saja. Takutnya orang gila azan jam 2. Kayak saya azan asar tapi pakai azan subuh. Pas asar azan as-salatu khairun minan naum. Diketok lah asar. Oh ya, lanjut aja lah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tetap sunnah azan sebelum sholat. Tapi yang nggak usah pakai loudspeaker yang gede. Yang penting udah ada yang azan satu aja deh. Azan satu. Maka untuk apa? Untuk mendapatkan kesunahan azan. Jadi bukan cuma iqamah. Dan itu dilakukan di beberapa pesantren di Indonesia. Jadi meskipun bukan di awal waktu, mereka tetap ada. Tapi di daerah, di lingkungan pesantren. Karena banyak pesantren itu kalau sholatnya pasti nggak di awal waktu. Jam 2, asarnya jam 4, subuhnya hampir
keluar matahari hampir terbit gitu. Jadi tetap sunnah ada. Terus yang kedua adalah al-iqamatu, yang kedua adalah iqamah. Nah, iqamah di sini bukan cuma untuk berjamaah. Kalau seandainya mau sholat sendirian, kalau mau azan kan nggak enak juga gitu kalau sendirian. Jadi iqamah saja. Jadi ketika mau sholat sendirian maka sunnah iqamah tetap. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi sunnah tetap iqamah. Kan nggak ada jamaknya. Apa? Cuma mengabarkan bahwa sholat akan dilakukan sholat yang kita yang mau lakukan sendiri. Kayak dulu saya pas pondok kadang kalau subuh azan sendiri, baca wiridan sendiri, setelah azan iqamah sendiri, sholat sendiri. Jadi sendirian semuanya. Jadi tetap iqamah tetap dan sebagainya. Pakai baca iqamah. Lanjut. Yang ketiga adalah al-intisabu qa'iman, berdiri tegak berdiri. Jadi sholat bukan sambil nyender, takutnya sholat nyender atau nyender ke kanan, nyender ke kiri, ngantuk pagi-pagi nyender ke temennya. Jadi nggak boleh, harus tegak. Jadi bukan sholat. Ya kalau yang sepuh, ada orang sepuh memang nunduk gitu, ya nggak apa-apa. Kalau di Madura tengkong, kalau bahasa Indonesia itu saya nggak tahu apa. Bongkok ya, bongkok. Jadi memang bongkok kayak gini. Tapi kadang dulu saya pas kecil itu ngerjain orang-orang sepuh yang bongkok. Nek, cari apa gitu? Kalau ada orang bongkok lagi jalan dikatain, Nek cari apa? Kayak orang cari barang. Masa jalan kayak gini? Jadi saya kerjain, Nek cari apa? Lanjut, berdiri tak? Gak. Terus selanjutnya setelah berdiri tegak, ayyufarrija baina qadamaihi, yaitu harus merenggangkan dua kaki, kakinya. Jadi kakinya enggak ditempelin. Jadi sholat kayak gini. Sholatnya kakinya nempel, maka harus direnggangin. Lalu renggangnya segimana? Renggangnya begini atau gimana? Renggangnya adalah ayyakuna qadra shibrin, dengan sekedar satu jengkal. Jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Jadi dia renggang renggangin, tapi cuma sedikit, cuma renggangin 3 jari, maka enggak itu tidak termasuk sunnah. Yang sunnah adalah minimal adalah 1 jengkal. Dan jangan lebih. Jadi cukup 1 jengkal. Dan segini nih, sudah sejengkalnya sendiri. Jangan enak-enak banget. Tapi saya sering ngerjain kayak gitu. Kalau ada golongan sebelah yang merapatkan soft itu, jari kelingkingnya kakinya itu harus nempel sama-sama jari kelingking. Jadi mereka kalau ada kelingkingnya yang nggak nempel, maka mereka nyari dari kelingking di sampingnya. Itu banyak kelompok-kelompok itu banyak di Mekah. Jadi saya kalau lagi sholat, Allahu Akbar, saya panjangin dulu kayak gini, sengaja kayak gini. Habis itu agak lama saya kayak gini. Mereka juga terus aja kayak gini, jari kaki saya, iya. Memang saya jahit dari dulu, nggak cuma di Indonesia, di Mekah jahitnya kayak gitu. Jadi pernah saya teman di jamaah di samping saya kayak gini gitu. Kenapa? Gara-gara saya abangnya kayak gini bang. Saya terus gitu. Iya. Dia nyari tetap. Jadi cuma sekedar
Jadi diri tegak, direnggangkan sejengkal. Terus yang kelima adalah sudah. Yang keenam, an-nadru ila maudhi'is sujud. Adalah melihat ke tempat sujud. Jadi kalau sholat jangan lengok depan. Oh iya, udah lanjut. Jangan lengak kanan, kiri, depan, belakang. Jadi jangan sholat. Makanya di dalam syariat sebenarnya tidak dianjurkan sholat itu pakai pakaian yang bergambar, berwarna dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kadang memang itulah yang mengganggu. Ketika Allahu Akbar di masjid, apalagi masjid gede ya, Allahu Akbar. BHS di depan, atau apa? Gambarnya gambar soklin, soklin soklin. Ya Allah, ya. Itu makanya disengaja untuk ya polos gitu. Jadi melihat ke tempat sujud, bukan melihat ke mana-mana ke atas. Kadang apa jamaahnya enggak menggiurkan. Ada yang indah lagi apa masjidnya. Jadi Allahu Akbar, kubahnya ya Allah bagus banget. Jendelanya saya kalau punya masjid kayak gini juga. Ini sering, bukan orang lain saya. Kalau sholat di masjid, kayak kemarin itu seandainya saya sholat di majelisnya Habib jamaah di Habib Fahmi, Allahu Akbar. Ini saya nyampe ke sana, saya nggak langsung fokus ke majelis, tapi fokus ke atas kubah. Bagusnya di masjid. Setelah ada Nabi Ahmad, jadi melihat ke tempat sujud. Saya akan sampaikan dulu sunnah salatnya. Lanjut. Aduh Bu. Ini sebenarnya ada syarahnya, cuma nggak kebawa sama saya, makanya saya buka HP. Wa ayyudima an-nazra ila mawdi'is sujud fi jami'i salatihi haitsu fataha ainihi. Jadi harus melanggengkan melihat terhadap tempat sujud di jami'i salatihi, di semua salatnya, di semua pekerjaan salatnya, haitsu fataha ainihi, dengan sekiranya membuka matanya, bukan melihat ke tempat sujud tapi merem. Jadi ada orang yang salat merem. Jadi sunnah untuk membuka mata melihat tempat sujud, kecuali dikecualikan seandainya menutup mata itu membuat orang itu lebih khusyuk. Kalau sama aja, nutup mata, buka mata sama saja, maka lebih baik buka mata, lihat tempat sujud. Terus itraqur ra'si qalilan, mencondongkan. Kalau saya itras di sini adalah menundukkan kepala qalilan sedikit. Jadi bukan dongak lurus ke depan atau tapi agak dimiringkan sedikit, dicondongkan ke bawah sedikit. Agar apa? Agar nggak sakit matanya untuk melihat tempat sujud. Kalau lurus kayak gini, lihat ke tempat sujud, mata ini nggak enak. Tapi kalau miring sedikit, langsung pas ke tempat sujud. Inilah hikmah. Dan satu poin per poin yang kita sebutkan dari tadi itu termasuk dari sunnah sholat. Kalau kita kerjakan satu persatu itu akan mendapatkan kesunahan. Satu kesunahan, 10 kebaikan. Dari tadi sudah berapa ini? Udah 8. Sementara yang 8 itu kan gampang semua. Dan kita kadang gak merasa sudah melakukan hal itu sebenarnya. Cuma kalau gak merasa, maka kita gak akan mendapat kesunahan. Jadi berdiri tegak, ini sudah kita lakukan setiap mau sholat. Terus merenggangkan kaki, kita lakukan terus itu. Tapi enggak kita
kita nggak merasa bahwa itu sunnah. Yang kesembilan adalah siwak. Yang kesembilan adalah siwak. Di sini ada yang bawa siwak? Ada yang bawa siwak? Ada? Hah? Ada di tasnya. Nah, emang benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang mengatakan makam itu ditunjuk dan dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Tapi ada yang menisbatkan kepada Rasulullah bahwa siwak itu barangnya enteng tapi lebih berat daripada gunung. Barangnya enteng lebih berat daripada gunung. Enteng tapi nggak ke bawah. Kenapa? Berat ke bawahnya. Sering hilang. Sering hilang. Jadi selanjutnya adalah siwak. Nah, siwak itu tidak melulu cuma pakai kayu arok. Itu sunnahnya pakai kayu arok. Jadi pakai apapun tetap bisa sih siwak dengan syarat yang digosokkan ke gigi. Yang disebut dengan siwak sebenarnya secara istilah dan cukup itu adalah menggosok gigi itu dengan perkara yang kasar. Menggosok gigi dengan perkara yang kasar. Makanya kalau nggak ada siwak, nggak bawa siwak, bisa pakai di lengan baju atau pinggiran dari sorban atau apapun. Kalau pakai jari gimana Ustaz? Kan kasar juga. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang asal, yang muktamad pakai jari sendiri enggak dapat kesunahan. Pakai jari sendiri enggak dapat kesunahan. Tapi kalau pakai jari orang lain dapat. Jadi kalau seandainya enggak bawa siwak, jadi bisa lah pinjem jari temennya. Pinjem jarinya dulu. Itu kan untuk siwak ya. Saya mau sih siwak. Ini enggak apa-apa. Jadi pakai jari kayak gini. Yang penting di aja udah dapat kesun. Nah, tapi yang paling afdal adalah pakai kayu arok. Kayu siwak itu sebenarnya kayu arok. Kayu arok. Nah, kalau pakai kayu arok, ini saya juga nggak bawa. Ini ustadznya kan kurang ajar juga sebenarnya. Ustadznya juga nggak bisa contohin, karena juga nggak bawa. Jadi ada boleh. Lempar aja. Jadi syarat dari dan di siwak itu sebenarnya masih banyak sunnahnya. Ini di poin ke-9 ini bisa bercabang. Terakhir ya dari saya adalah siwak. Jadi dari siwak ini saja bisa bercabang banyak sunnahnya. Yang pertama dia pakai kayu arok, udah dapat satu kesunahan. Yang kedua, panjangnya tidak kurang dari 4 jari. Dan tidak lebih daripada sejengkal. Tidak kurang dari 4 jari, tidak lebih daripada sejengkal. Takutnya dia punya siwak tapi cuma sejengkal jari segini gitu. Kecil banget. Jadi sunnah lebih dari 4 jari dan tidak lebih dari sejengkal. Takut bawa siwak tapi panjang tangan. Jadi panjang, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ukurannya nggak kurang dari 4 jari, tidak lebih daripada sejengkal. Cara megangnya bukan kayak gini atau kayak gini, kayak megang mic, enggak. Tapi cara megangnya ini sunnah lah. Makanya harus butuh guru yang memang yang memang ada yang memang belajar langsung. Jadi bukan kalau pegang kayak gini ya dapat kesunahan, tapi tidak terperinci, tidak ada cabang-cabang sunnah lainnya. Jadi cara pegangnya kata Habib Hasan Al-Kaf ini jari kelingking ada di bawah, jari yang 3 ada di atas, jari jempol ada di bawah. Jadi kayak gini. Pegangnya kayak gini. Pegangnya kayak gini. Bukan sembarang Pak. Enggak. Agar apa? Agar kuat. Kalau pegang kayak gini, ini mau digimanain pun, ini mau digeser, nggak akan lepas. Tapi kalau kayak gini, ini bisa lepas. Nanti bisa lepas. Ada celah untuk lepas. Tapi kalau kayak gini, kuat tuh. Kenapa? Mau dimasukin ke mulut. Terus masukkan ke mulut itu dimulai dari
gigi atas bagian kanan. Gigi atas bagian kanan diputer di atas ke belakang, terus gigi kanan bagian bawah, terus gigi naik ke atas, gigi kiri bagian atas, terus gigi kiri bagian bawah, kayak orang nulis belakang. Jadi kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Setelah itu di gigi depan itu di ke atas ke bawah. Dan sunnah juga untuk ini faidah dan sunnah. Tadi faidah untuk siwak, ujung siwak dianukan ke langit-langit mulut. Ke atasin ke langit-langit mulut dan juga ke lidah. Ke langit-langit mulut untuk mempergampang, mempermudah keluarnya ruh. Jadi ada orang yang keluar ruh kan nggak sampai teriak-teriak atau langsung mati aja langsung. Nggak kesakitan, jadi gampang untuk keluarnya ruh. Kalau ke lidah, kaidahnya adalah untuk fasahatul lisan, agar lisannya fasih. Enggak sudah diajari dan bisa diajar, tapi ketika alladzina tetap allazina. Itu kenapa? Karena lidahnya belum fasih. Itu benar dia. Itu ketika baca Quran, baca allazina an'amta alaihim. Nah, itu fasahatul lisan. Jadi faedahnya untuk fasahatul lisan lidah. Nah, yang ke atas untuk mempermudah keluarnya roh, yang ke bawah ke lidah itu untuk fasahatul lisan, agar lisan kita fasih. Dan juga bukan fasih pas baca Quran, tapi juga nanti di akhir hayat kita fasih mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah. Terus sunnah siwak juga ada. Sunnah siwak juga adalah di atasnya itu dikupas, kulitnya dikupas, terus kayak ada sikatnya gitu, kayak ada sikatnya, dengan digigit aja, digigit kayak ada jambul-jambulnya. Untuk apa? Untuk nanti bisa membersihkan sela-sela, tapi jangan dijadikan sikat gigi gitu. Oh, dimainin dia di dalam. Ya. Jadi sunnah siwak selanjutnya ke sunnah Nabi Muhammad. Ya, udah waktunya mepet, terus ada sponsor lagi. Jadi sunnah di atas itu ada jambulnya digigit aja. Itu nanti jambul sendiri udah. Terus setelah itu dibasahin pakai ludah. Jadi jangan pakai yang kering. Kalau gigi pakai lebih baiknya pakai air biar wangi. Kalau ada kering, itu siwak. Dan banyak sebenarnya masih sunnah siwak yang belum terpecahkan, belum dijelaskan. Jadi sekarang kita membahas adalah sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat ada 19. Kita masih menyebutkan 9 sunnah. Azan, iqamah, berdiri tegak, terus merenggangkan kedua kaki seukuran sejengkal, terus melihat ke tempat sujud, terus menerus melihat tempat sujud, terus menundukkan kepala sedikit. Yang ke-9 adalah siwak. Contoh tasnya adalah, lihat sebagaimana Nabi Muhammad. Contoh tasnya adalah, jadi harus ke atas nanti agar kelihatan. Nah, segini nih, nunduk dikit. Nah, bukan kayak gini banget, atau nggak kayak gini, kayak gini. Nah, mau kemana dia? Mau sholat atau mau menjengkak? Itu ya, dan iqamah berdiri tegak. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan cepat, dengan langsung praktek. Jadi dari tadi kenapa kok panjang lebar? Karena ada beberapa yang mau dijelaskan. Seandainya waktu panjang, saya juga nantinya menjelaskan ada sebenarnya
ilmu yang baru adalah matematika Al-Quran dan matematika Sunnah. Di situ juga menjelaskan kehebatan dari azan secara matematika. Tapi ini cukup kita daurah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majelis ini kepadamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bagi yang belum pernah saya jelaskan atau mendengar penjelasan saya, kenapa kok sebelum dan setelah majelis saya membaca doa sebelum dan setelah makan, itu Habib Abu Bakar menjelaskan bahwa kalau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu adalah makanan perut dan minuman untuk perut. Sementara ilmu adalah makanan dan minuman hati. Makanya kita juga baca doa sebelum makan, baca doa setelah makan agar barokah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banin banat langsung atas. Allah minta. Gak tahu ustadznya lebih capek lagi ngomong ini 1 jam lebih. Ya sudah Pak. Akhir. Yang mana? Di atas. Nih. Air video.